Ini nggak membantu orang tua ya. Lain kali sebelum berangkat sekolah bisa membantu orang tua kalian masing-masing. Iya, Pak. Bapak mau tanya kegiatan apa yang kalian suka di sekolah itu? Jajan di kantin. Main sama teman-teman. Saya suka bola Bayar. Waktunya olahraga saya suka, Pak. Ya, seharusnya kita pergi ke sekolah itu untuk menuntut ilmu. Bermain juga ada waktunya tersendiri. Ya, baik, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Siapa yang sudah tahu apa itu dari sholat sunnah rawatib? Pengertian sholat sunnah yaitu apa? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut qobliyah. Terus yang sudah sholat fardu dinamakan apa? Untuk sholat sunnah rawatib yaitu ada dua jenis. Yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkad ini ketika kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahalanya. Siapa yang sudah pernah sholat sunnah? Saya. Yang jarang siapa? Kalau ingat aja. Yang tidak pernah sekali sama sekali? Iya, Pak, nggak pernah, Pak. Iya. Lain kali kalau sesudah atau sebelum sholat fardu harus melakukan sholat Kenapa, Pak? biar kita mendapatkan pahalanya lagi. Contohnya apa itu, Pak? Sholat sunnah rawatib muakkad. Contohnya sholat sunnah. Nah itu nanti kita bahas nanti. Selain sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu terdapat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Dan sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga tidak disarankan untuk melakukan sholat sunnah ghairu muakkad. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Untuk yang sholat sunnah rawatib muakkad kita harus melakukannya sebelum sholat zuhur atau bisa disebut dengan sholat apa? Terus yang kedua kita juga melakukan sholat sunnah ba'diyah sesudah zuhur 2 rakaat. Terus 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Ini bilangan rakaat yang kita lakukan, yang disunahkan untuk kita lakukan. Kalau tanya, kenapa sholat subuhnya nggak ada yang apa itu yang sesudahnya itu? Nggak dia. Kenapa, Pak? Karena kan guru fajar ya, Pak. Nggak boleh kalau fajar itu sholat. Iya, kan guru fajar ya, Pak. Ya, betul sekali. Ada diri lah mungkin. Itu 2 rakaat cuma melakukan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Untuk yang sholat sunnah ghairu muakkad bisa tidak kurang dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur maupun sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sesudah asar kita juga itu termasuk merupakan sholat sunnah ghairu muakkad yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya 2 rakaat sebelum maghrib dan terakhir 2 rakaat
Boleh diajari, Pak. Iya. Pak, saya tahu tapi dikit-dikit. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Niatnya ya. Boleh. Niatnya. Ketika kita sholat sunnah rawatib, kita harus memerhatikan apa saja yang harus dilakukan ketika sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu niatnya menurut macam sholatnya. Ketika qobliyah kita harus membaca niat apa? Yang sunnah yaitu yang kedua, kita tidak sholat sunnah itu tidak digunakan untuk azan atau iqamah. Ya maksudnya sholat sunnah itu kan waktu sholat fardu itu harus ada azan dan iqamah. Sedangkan sholat sunnah itu tidak ada. Oh iya ya, kan sebelum sholatnya ya Pak ya. Iya. Yang ketiga, sholat sunnah itu dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Siapa yang sholat sunnah bareng sama temannya? Endang. Sholat sunnah itu kita tidak boleh melakukannya dengan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu dilakukannya secara mandiri. Iya, Pak. Untuk bacaan sholat sunnah yaitu kita harus tidak dinyanyikan suaranya atau tidak dikeraskan seperti sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu hanya pelan-pelan saja, jangan sampai terdengar tetangga. Iya. Iya Pak. Jemaah lainnya. Di sini sudah paham semuanya? Nah, yaitu hikmah dari sholat sunnah rawatib. Endang mau membacakan itu. Endang mau membacakan. Coba Mbak Endang bacakan hikmah sholat sunnah rawatib. Hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Dan tamunya. Tapi Pak, Ayo, tidak dibangunkan rumah di surga. Bukan mendapatkan Ya, ayo. 5. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Dijauhkan dari sifat sombong dan riya. Yang dimaksud dari menyempurnakan pahala sholat fardu yaitu ketika kita melakukan sholat sunnah rawatib, pahala yang kita kerjakan pada sholat fardu itu kurang, maka di situ ada kesempatan untuk menyempurnakan pahala pada sholat fardu itu. Siapa yang dapat lafal niat dari sholat sunnah rawatib? Sini. Kamu? belum tahu Pak. Ayo coba kita baca bareng-bareng ya. Setelah Bapak membaca, kalian menirukan. Ya Pak. Kita membaca sholat sunnah rawatib yang qobliyah. Qobliyah yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duhri rok'ataini qobliyatan
dilakukan sebelum atau sesudah. Ketika sebelum zuhur maka kita membaca qobliyatan, dan ketika sesudah zuhur untuk cara sholat sunnah rawatib. Iya Pak, membacakan. Siapa yang sudah tahu cara-caranya untuk sholat sunnah? Seperti sholat biasa. Untuk niatnya itu ya sama seperti sholat fardu. Kita harus membaca apa? Sholat. Ya. Sama kayak biasanya Pak ya. Sama. Di sini apakah sudah ada yang paham apa yang ditanyakan? Sudah Pak, semua Pak. Saya Pak. Pak, kalau sholat sunnah itu harus 2 rakaat semua. Apa boleh lebih Pak? Ya itu tadi sesuai bilangan rakaatnya itu. Jadi yang muakkad itu semuanya 2 rakaat. Yang goyo muakkad itu ada yang 4. Kita disarankan untuk melakukan 2 rakaat. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Setelah kita membahas soal sunnah rawatib, kita harus mempraktekannya mulai saat ini. Iya Pak. Agar kita mendapatkan pahala lebih. Bapak ada pantun untuk anak-anak ya. Burung jangan burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.